Saya akan menjawab satu pertanyaan dari seorang sahabat yang ditujukan kepada pengacara Batak Tebak Langsung. Dia menanyakan pendapat saya secara pribadi, apakah norma penistaan agama dalam KUHP Indonesia perlu atau tidak. Secara pribadi sahabat-sahabat, saya berpendapat bahwa pasal penistaan agama hanya ada saya pelajari dalam KUHP Indonesia. Sedangkan dalam KUHP pidana seperti di negara-negara lain, pasal penistaan agama tidaklah lagi dianggap sebagai pasal atau norma hukum dianggap perlu dewasa ini. Karena mereka berpendapat bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, baik itu menyinggung tentang agama atau kepercayaan, tidaklah dianggap sebagai norma atau sesuatu yang perlu dipidana atau dinormakan menjadi satu norma pidana. Kecuali terjadinya kekerasan fisik terhadap penganut agama atau pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya, maka norma menyentuh fisik, baik itu dalam penganiayaan berat, penganiayaan ringan, atau menghalang-halangi orang secara fisik beribadah, maka itu dianggap menjadi suatu pelanggaran atau norma yang perlu dibuat menjadi hukum pidana untuk mencegah, melarangnya. Oleh karena itu sahabat, bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia secara universal hanya memberikan perlindungan terhadap setiap orang, setiap manusia untuk bebas beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Namun, bila ada orang mengkritisi, menyinggung agama atau kepercayaan orang lain dalam berbentuk pendapat, baik itu pendapat yang dianggap sebagai suatu pendapat yang sangat-sangat keras sekalipun, bahkan dalam hukum Indonesia dianggap penistaan agama, maka dalam hukum hak asasi manusia atau Declaration of Human Rights, maka itu tidak dianggap merupakan penistaan agama, tetapi tindakan verbal, fisik yang menghalangi orang, menghambat orang beribadah, memaksa orang untuk menganut keyakinan atau kepercayaan, memaksa orang untuk tidak menganut kepercayaan atau untuk tidak percaya kepada Tuhan atau menjadi ateis, itulah dianggap menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu sahabat, secara pribadi saya menyetujui atau berpendapat bahwa delik penistaan agama memang tidak lagi diperlukan dalam kehidupan yang modern saat ini. Karena apa sahabat? Karena banyak orang dengan pasal penistaan agama, maka ketika agamanya disinggung atau tersinggung, maka akan banyak orang dengan melakukan berbagai dalil untuk mengkriminalisasi atau untuk mempidanakan seseorang, karena secara subjektif dia menganggap bahwa agamanya, keyakinannya disinggung. Apalagi hal itu dialami oleh kelompok mayoritas, maka dia akan dapat melakukan tekanan-tekanan publik melalui demo-demo atau melalui berbagai macam tekanan terhadap penegak hukum agar mereka yang diduga melakukan penistaan agama dapat segera ditangkap, ditahan, atau diproses secara hukum. Oleh karena itu sahabat, inilah yang menjadi alasan saya salah satu bahwa penistaan agama tidak perlu dibuat lagi dalam KUHP kita, karena mengingat
penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang melakukan penistaan agama tidak sama bagi yang dialami oleh kaum minoritas, tidak akan sama perlakuannya bagi yang dialami oleh pemeluk agama mayoritas. Sehingga ajas hukum yang mengatakan equality before the law kadangkala menjadi hanya slogan, menjadi utopis, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat diwujudkan. Karena itu sahabat, ketika ada kekerasan berbentuk fisik, apapun alasannya, baik karena alasan agama, alasan suku, agama, ras, dan lain-lain, maka disitulah penegakan hukum dapat segera dilakukan sama bagi semua orang. Inilah pendapat pengacara Batak Tebak Langsung. Mengapa setuju dan sependapat bahwa delik penistaan agama tidak lagi seharusnya dibuat dalam hukum pidana modern, dan hal itu juga dapat diterapkan bahwa itu tidak perlu dilakukan dalam hukum pidana Indonesia yang baru yang akan berlaku pada periode yang akan datang. Salam hormat, salam kepada semua sahabat. Ini hanyalah pendapat, mungkin sahabat dan saya bisa berbeda pendapat, namun ada hukum yang mengatakan di mana satu orang atau dua orang sarjana hukum, maka pendapatnya pasti lebih dari 2, bisa 3, 5, 6, dan 10. Itulah adagium yang sering diketahui dan pasti sudah dimaklumi oleh para penegak hukum yang bergelar sarjana hukum. Salam dari pengacara Batak Tebak Langsung.